Ya pemirsa, dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA bagai petir di siang bolong, terutama bagi para pemain timnas U20. Mimpi menjadi bagian dari sejarah sepak bola dunia pun kini kandas. Kerja keras pun berakhir pahit. Bagaimana tanggapan para skuad Garuda Muda pemirsa? Terkait hal ini, sore ini di studio MNC News eksklusif bersama saya Anggi Pasaribu akan berbincang bersama para punggawa timnas U20 Indonesia. Dan saat ini pemirsa sudah bergabung bersama dengan kami ada timnas U20. Selamat sore teman-teman. Terima kasih. Apa kabarnya? Baik. Apa kabar Mas? Sehat Mas? Sehat? Sehat. Setelah kemarin mendengar sudah resmi bahwa Indonesia batal jadi tuan rumah U20, gimana nih Mas? Tentu perasaan kita pasti sangat sedih ya, dan kecewa gimana kita sudah menanti ini selama kurang lebih 2 tahun. Kita sudah berlatih bersama, tapi apa boleh buat ya, kejadian ini membuat mimpi kita sudah terkubur, gitu saja. Itu pakai pita hitam sebagai tanda duka cita? Iya, ini kita memakai pita hitam sebagai simbolis duka kita terhadap Piala Dunia yang batal, dan saya harap supporter juga bisa menggunakannya. Apakah Mbak Anggi mau pakai? Ya. Boleh. Ini pemirsa sebagai bentuk keprihatinan kami atas batalnya Indonesia sebagai tuan rumah U20 dan bentuk solidaritas bersama dengan timnas Indonesia. Saya akan mewakili teman-teman saya untuk memakai pita hitam ini sebagai bentuk solidaritas dan juga keprihatinan. Di sebelah kiri, apa Mas? Baik, ini sebagai bentuk keprihatinan dan juga solidaritas dengan Mas Kadek dan juga Mas Dava dan Mas Hugo ya. Sekali lagi kami turut prihatin ya Mas. Tentunya ini latihan sudah berkali-kali ya. Saya dengar satu hari itu bisa 3-4 kali ya, latihan. Ya. Dan kemudian hingga 10 hari ke depan itu kan berarti teman-teman udah nggak lagi latihan. Mungkin bisa diceritakan gimana nih Mas mimpinya akhirnya harus dirampas begitu? Sebenarnya kita 10 hari ke belakang kita tetap latihan ya. Walaupun di bulan puasa ini kita tetap latihan pada malam hari. Dan kemarin malam kita baru mendapatkan kabar bahwa ini batal. Ya semua pasti nangis ya, kecewa. Semua tim pelatih dan juga ofisial juga pasti sangat bersedih. Mungkin Mas Dava bisa disampaikan Mas? Ya, ini kan mimpi terbesar kita ya untuk tampil di Piala Dunia. Walaupun kategori usia 20, tapi ini mimpi yang sangat besar untuk kita. Dan ya yang seperti dilihat sekarang, mimpinya sudah hilang begitu saja. Kalau Mas Hugo setelah bertahun-tahun, hampir 2 tahun ya Mas ya, latihan jauh juga nih dari keluarga gitu kan. Terus kemarin begitu mendengar akhirnya resmi bahwa Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah U20. Ya kebetulan saya baru aja gabung di timnas ini waktu AFC di Uzbekistan. Dan alhamdulillah setelah saya mendapatkan sanksi setahun, alhamdulillah saya bisa bergabung di timnas U20 ini. Dan mendapat kabar bahwa ada Piala Dunia di Indonesia yang akan dilaksanakan di Indonesia. Dan tuan rumahnya Indonesia sendiri. Tentunya kita kan pasti ikut. Tapi karena kejadian yang buat saya ini nggak terlalu penting lah buat saya, semuanya hancur begitu saja, musnah, hilang begitu saja. Dan pada saat mendengar kabar itu kan saya sempat melihat bahwa teman-teman satu grup katanya melampiaskan emosinya dengan amarah dan lain sebagainya. Mungkin Mas Kadek bisa diceritakan Mas kemarin malam begitu mendengar. Ya kemarin kita situasinya habis makan malam ya, makan malam bersama, terus kita balik kamar, ternyata kita dapat info dari website resmi gitu bahwa Piala Dunia ini dibatalkan, dan langsung di grup ada ngomong dah itu, terus ada arahan dari pelatih untuk kumpul semua di lobi, dan semua menangis lah karena tahu akan hal ini. Dan kita juga
eh, gini apa komen-komen lah di IG-nya, ada di suatu media sosial supaya kita bisa meluapkan amarah kita. Mas Dava, jadi sebenarnya kan sebelum kejadian kemarin begitu ya, sebelum pada akhirnya diresmikan bahwa Indonesia batal menjadi tuan rumah, sebelumnya kan memang sudah ada informasi, udah mulai banyak di media terkait dengan polemik lah. Pada saat itu sempat dibahas nggak sih Mas dengan tim, dengan pelatih juga, ini sebenarnya ada kemungkinan batal nih gitu. Jadi teman-teman sebenarnya sudah mempersiapkan mental atau gimana tuh Mas Dava? Untuk yang sebelum pernyataan dari FIFA yang dicabut itu, kita kan itu sebelumnya batal drawing ya di Bali. Ya. Nah kita juga udah pesimis, tapi saya dan teman-teman udah harus berpikir positif, semoga ada keajaiban. Ya semoga Piala Dunia ini tetap tergelar, tapi ya mau tidak mau sekarang kayak gini. Berarti ketika kemarin malam dan bahkan sebelumnya udah sempat ada feeling begitu kan ya Mas? Betul. Ini kan pasti kekecewaan itu sebetulnya udah ada, cuman masih sempat diignore. Masih. Iya kan? Boleh diungkapkan nggak Mas, seberapa dalam kekecewaan itu ketika malam kemarin betul-betul sudah resmi batal? Artinya Timnas Indonesia resmi tertutup untuk berlaga di Piala Dunia U20. Pastinya saya pribadi sangat sedih sekali. Saya patah hati karena mimpi terbesar saya harus hilang. Ya, saya berharap juga untuk FIFA tidak sanksi Indonesia yang berat ya. Soalnya buat karir kita ke depannya, kita juga hidup di sepak bola. Kita dari kecil pengen jadi sepak bola. Dari Ya, kecil? Iya. Cita-cita kita kan pengen jadi sepak bola, membanggakan orang tua. Ya semoga aja FIFA tidak mensanksi Indonesia ini yang berat. Saya jujur memang ketika mengikuti pemberitaan ini kemarin dan berusaha mencerna begitu, pemirsa mencerna kembali sebagaimana perjuangan teman-teman dan bagaimana mimpi itu sudah ada. Saya membayangkan saya di situ begitu kan ya. Saya sendiri pun merasa terpukul sebenarnya begitu kan. Apalagi kan teman-teman kalau saya lihat perjuangannya sangat panjang dan kemudian dalam hal ini ketika nantinya tuan rumah yang baru ditetapkan, berarti kan sebetulnya ada potensi atau kemungkinan teman-teman tetap tidak bisa bermain begitu kan ya. Saya aja sedih gitu kan, apalagi saya membayangkan teman-teman yang menghabiskan waktunya begitu. Dan kalau tadi Mas Dava ya menyampaikan kekecewaannya dari kecil udah kepingin jadi pemain sepak bola, kemudian sudah di depan mata nggak jadi gitu kan ya. Kalau Mas Sugo sendiri gimana nih Mas, bisa diungkapkan kekecewaannya begitu Mas? Ya benar-benar kecewa sekali, sedih dan terpukul karena saya udah bilang ke papa saya, ke mama saya dan adik saya yang masih 4 tahun, saya bilang saya akan bikin gol dan saya berharap itu grup saya itu ada Brazil, kan papa saya dari Brazil, jadi saya berharap saya bisa cetak gol, terus papa saya, mama saya dan adik saya nonton di lapangan lawan Brazil, saya bisa bikin gol terus saya selebrasi di hadapan mereka. Tapi akhirnya gara-gara ini semua, ya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Percuma juga saya mau protes, mau komen di mana-mana juga saya nggak penting gitu buat saya, nggak perlu. Karena tujuan saya bukan untuk merusak nama baik saya sendiri karena saya komen. Takutnya kan orang-orang mikirnya aneh-aneh. Jadi ya bener-bener sangat terpukul. Sebenarnya kan itu hal yang manusiawi ya Mas Sugo ya, kalau kecewa ya gitu. Orang tua sendiri begitu dengar kemarin Mas Sugo dengan teman-teman nggak bisa main, sempat telepon orang tua dan kemudian ada tanggapan nggak? Setelah kumpul di lobi sama semua coach, staff dan official, saya langsung telepon papa saya. Pertama saya telepon mama saya, nggak diangkat karena udah tidur orang. Sama adik saya, jadi itu berdua, papa dan adik. Saya ngeliat adik saya langsung ya nangis karena saya udah janji sama diri saya sendiri, saya akan bikin gol buat adik saya. Terus saya pakai baju foto, kan ada foto baju keluarga saya buka baju terus ke orang tua saya begitu. Tapi ya saya diajak ngobrol, dikasih support papa saya juga, saya nangis terus-terusan lah karena nggak
nggak bisa nahan itu semua. Papa bilang apa Mas Hugo? Ya Papa bilang ini ujian dari Allah, mungkin kedepannya akan ada hal yang jauh lebih baik dari ini buat kita semua, buat saya dan buat teman-teman saya di Timnas U20 ini. Oke, kalau Mas Kadek sama dengan teman-temannya, boleh diungkapkan Mas kekecewaannya setelah sekian lama berjuang kemudian akhirnya sirna begitu aja Mas? Ya, kita latihan dari 2 tahun lalu ya, kita bagaimana kita sehari itu bisa 4 kali latihan Kak. Nah jadi gimana saya nonton video kita latihan karena ada di YouTube, kita nonton latihan kemarin yang kita ada latihan di pantai, gunung, tangga 4 kali sehari, jadi kan terus sampai sedikit lagi 2 bulan gitu kan. Iya. Sudah hilang begitu saja. Jadi kan kemarin baru bisa kumpul di lobi, saya langsung menelpon keluarga saya, orang tua saya, dan dia memberikan support saya untuk tetap kuat lah. Jadi kemarin begitu dengar langsung telepon orang tua? Iya langsung telepon. Waktu telepon orang tua bilang apa? Papa mama langsung bilang ya ini mungkin belum rezekinya, mungkin Tuhan bisa memberikan rencana yang terbaik lah, lebih baik dari ini mungkin. Kalau dari pelatih sendiri, mungkin dari Mas Dava bisa disampaikan gimana pada saat itu harus menjelaskan ke teman-teman sekalian. Pastinya coach staff juga sangat kecewa ya dengan keputusan ini. Mereka juga berjuang mati-matian untuk negara ini bisa tampil di Piala Dunia. Tapi saya lihat coach sangat sedih ya menjelaskan kepada kita. Ketika kita mendengarkan juga kita langsung nangis kan. Tapi itu manusiawi lah menurut saya. Saat itu yang disampaikan pelatih ke teman-teman gimana? Kata juga kecewa, saya tidak bisa membayangkan katanya perjuangan kalian harus sia-sia seperti ini. Dia tidak peduli apa itu politik atau agama, karena ini kan sepak bola. Sepak bola itu tidak bisa disangkut pautkan dengan politik. Sepak bola itu tidak bisa dikaitkan dengan politik. Mas Hugo ketika mendengarkan pernyataan itu, namun kenyataannya justru yang teman-teman rasakan mungkin berbeda begitu. Gimana tuh Mas Hugo? Ya saya nggak bisa berkata-kata sih, karena ya gimana lagi, faktanya udah terjadi hal begitu, nggak bisa dirubah juga. Jadi ya apalah yang bisa saya lakukan untuk merubah itu tidak ada. Ya saya cuma tetap fokus latihan, kerja keras terus, karena dampaknya juga bakal ke saya pribadi sendiri. Kekecewaannya dan akhirnya jadi mood drop begitu ya Mas Hugo ya. Sempat menyampaikan ke, atau mungkin bertanya begitu ke pelatih, harus gimana nih coach habis ini gitu. Nggak sempat karena saya masih sedih sekali, nggak bisa ngomong sama orang-orang lain dulu, masih mau sama orang tua saya dulu, karena dari dulu yang nemenin saya cuman mereka berdua aja. Jadi waktu mendengar itu, ketika mendengarkan pesan dari coach, justru saat itu masih berusaha mencerna ya di kepala ya. Kalau Mas Iya benar. Kadek sendiri gimana Mas? Apakah ada omongan gitu, coach ini kita habis ini gimana gitu? Mungkin untuk saat ini belum ya, karena kita diperintahkan untuk menunggu arahan dari Pak Ketum dulu, karena Pak Ketum sedang di luar negeri setelah menemui Presiden FIFA. Jadi kita di sini menunggu aja arahan dari Ketum, semoga kita tidak diberikan sanksi yang berat lah. Semoga tidak diberikan sanksi. Iya. Dan teman-teman kan ini pasti kecewa banget ya gitu ya. Sesama pemain, sesama kalian gitu, untuk menguatkan dan menyemangati satu sama lain itu seperti apa? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sesaat. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami pemirsa. Ya pemirsa, masih bersama kami Hugo Samir, striker Timnas U20, Dava Fasya Sumawijaya, kiper Timnas U20, dan Kadek Arel Priyatna.
back timnas U20. Dan pemirsa, kembali kami mau mengingatkan bahwa selama 10 hari ke depan kami para news anchor dari MNC Media akan mengenakan pita hitam seperti yang saya pakai di tangan saya sebagai bentuk duka dan juga solidaritas atas batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Teman-teman tadi sudah disampaikan kekecewaan dan ungkapan sedihnya begitu. Mas Hugo, kira-kira masih ada harapan nggak nih Mas untuk tetap berkarya, untuk tetap mimpinya dijaga sebagai pemain bola? Semangat iman itu masih ada nggak nih Mas? Pastinya akan tetap selalu ada sih, karena dari kecil saya udah cinta sepak bola. Dan buat saya sepak bola adalah segalanya buat saya lah. Jadi ya nggak mungkin juga saya mau tiba-tiba saya udah sejauh ini tiba-tiba mau pindah profesi, mau ganti apa, nggak mungkin, karena itu adalah cinta mati buat saya sih, sepak bola. Paling hanya butuh waktu untuk menenangkan diri sementara begitu ya Mas ya? Iya, benar. Dan sambil menunggu itu sempat ada suatu tradisi atau mungkin things yang dilakukan bersama dengan keluarga nggak? Mungkin ada hal-hal lain gitu yang harus berdoa atau puasa atau lain sebagainya yang dilakukan? Nggak ada sih, cuman mama aja yang biasanya selalu puasa buat saya, selalu doa, sholat tahajud, mama yang selalu kayak gitu. Papa juga kadang juga sampai puasa juga. Berarti ritualnya beribadah begitu ya Mas Kadek. Gimana nih Mas, masih ada nggak Mas harapan itu meskipun hanya sedikit begitu ya Mas untuk tetap berkarya sebagai pemain bola? Tentu saya sangat berharap masih ada ya. Pasti kita sebagai pemain bola juga nggak bisa ninggalin bola gini aja gitu. Jadi saya akan terus semangat dan ya itu, saya berharap semoga tidak sanksi berat lah kepada FIFA dan semoga lebih baik lah dari hal yang terjadi sekarang. Oke, dan hampir sama pertanyaan dengan Mas Hugo nih, ada ritual khusus nggak sih biasanya yang Mas Kadek dengan keluarga begitu, mungkin pernah dilakukan waktu kecil kalau misalnya mengalami kegagalan lah? Ya paling saya dan keluarga sebagai umat Hindu ya, paling saya sembahyang bareng di kampung juga, gitu. Sembahyang bareng. Mas Dava, silakan Mas. Ya, mimpi itu masih ada nggak sih Mas? Gimana nih Mas untuk kembali menyemangati diri? Untuk mimpi pastinya selalu ada ya, karena dari kecil saya pengen jadi pemain sepak bola profesional. Dan untuk harapan Piala Dunia ini, apapun yang terjadi, semoga menjadikan kita lebih baik ke depannya dan menjadikan sepak bola Indonesia itu maju lah. Kalau tadi saya dengarkan mimpi itu masih ada, belum dikubur oleh teman-teman ya. Apakah mimpi itu yang menjadi poin utama dari teman-teman satu sama lain untuk saling menguatkan? Pastinya itu yang paling menguatkan ya. Mimpi-mimpi kita dijadikan satu dan jadinya kita kuat gitu. Itu nggak yang Mas Dava dapatkan gitu dari teman-teman? Dav, udah nggak apa-apa, ini mungkin batu loncatan ke depan atau seperti apa gitu Mas, bisa diceritakan Mas ketika mendapat kekuatan itu dari teman-teman? Betul, teman-teman pastinya support satu sama lain. Kita juga saling menguatkan, ya apapun yang terjadi, ini udah terjadi. Yang penting kita melakukan yang terbaik untuk negeri ini. Mas Hugo, kekuatan apa yang diberikan untuk teman-teman supaya tetap semangat, supaya nggak patah harapan begitu Mas? Ya karena saya masih baru, jadi saya di sini cuman ya menerima support dari teman-teman yang udah lama di sini, karena mereka udah lebih berpengalaman di timnas daripada saya. Mereka lebih berpengalaman bermain sepak bola di liga mungkin atau di luar negeri. Jadi di sini saya juga gak langsung ngomong ke mereka, tapi saya bantu doa juga. Saya minta doa ke orang tua saya juga. Semoga semua staff, official, coaches dan pemain U20 tetap diberikan kesempatan lagi untuk bisa berkumpul lagi. Karena kekeluargaan di timnas U20 menurut saya sangat erat sekali, sangat baik. Ya, ini kalau dilihat solidaritasnya sangat tinggi, tapi harus kandas di tengah jalan gitu ya. Mas Kadek, sempat nggak sih terbayang begitu, ini kenapa sih harus ada penolakan gitu sebelumnya karena ada timnas dari Israel sehingga akhirnya bubar barisan begitu. Mungkin Mas Kadek bisa menyampaikan pesan apa nih Mas untuk para pecinta sepak bola atau untuk mereka yang sempat menolak timnas Israel sehingga akhirnya teman-teman harus stop di tengah jalan? Ya, saya juga sangat kaget ya. Saya mendengar kepala daerah saya sendiri bahwa dia menolak Israel yang datang ke Bali. Dan saya sangat
kecewa dan sedih ya tentunya mengapa ia membatalkan drawing yang akan dilakukan di Bali. Dan menurut saya itu kan juga bisa menambah wisatawan, bisa menambah wawasan Bali lebih luas gitu kepada dunia. Tapi ya saya harap supporter Indonesia sabar, tetap kita juga sedih di sini, tapi janganlah terlalu berlarut. Tapi kita akan membuat sepak bola Indonesia akan bangkit kembali. Baik, Mas Dava, mungkin ada yang ingin disampaikan? Pertanyaan saya sama dengan Mas Kadek, apa yang ingin disampaikan bagi mereka yang sempat menolak kedatangan timnas Israel sehingga akhirnya teman-teman harus berhenti mimpinya di sini? Saya, untuk pecinta sepak bola tanah air, tetap support kami sebagai generasi bangsa, tetap dukung kami apapun yang terjadi. Dan untuk bapak-bapak yang sudah menolak Israel datang ke Palestina, saya terima kasih Pak, apapun yang terjadi, terima kasih banyak. Tapi mimpi kita masih tetap berlanjut Pak. Ya, Mas Hugo silahkan, sebagai yang paling baru katanya di timnas, apa yang ingin disampaikan bagi mereka yang sebelumnya sempat menolak kehadiran timnas Israel sehingga akhirnya teman-teman harus berhenti di tengah jalan? Kalau saya ya cuman bisa bilang, Pak, tolong jangan diulangi lagi lah yang kayak gini, karena ini hidup kita di sini Pak. Jadi ya saya mohon tolong jangan diulangi sekali lagi lah. Dan ini yang cukup pertama dan terakhir karena Piala Dunia. Baik, teman-teman dari skuad Garuda, saya mau ucapkan terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Sekali lagi kami turut berprihatin dan saya percaya bahwa selalu ada pelangi di balik hujan dan pasti ada blessing in disguise atau ada berkat di balik suasana yang tidak enak. Tetap semangat, mimpinya jangan dikubur, tetap terus berlatih, pasti ada berkat di balik ini semua. Dan pemirsa, kembali kami sampaikan bahwa kami presenter di MNC Media akan menggunakan pita hitam ini selama beberapa hari ke depan sebagai solidaritas dan juga duka kami atas batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Kembali terima kasih rekan-rekan skuad muda Garuda. MNC News Now masih akan kembali dengan rekan saya pemirsa David Silahoy. Tetap bersama kami.